Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Berbagi Ilmu. Hari ini kita akan melakukan percobaan menentukan pH larutan garam. Jadi, setelah mengamati percobaan ini, kalian diharapkan bisa menentukan pH atau sifat larutan suatu garam. Seperti yang kita ketahui, garam merupakan hasil reaksi dari asam dan basa. Apakah garam tersebut akan bersifat netral atau apakah ada garam yang bersifat asam atau basa? Yuk kita lihat percobaan. Oke, percobaan kita yang pertama yaitu kita akan menentukan pH larutan CuSO4. CuSO4 itu tembaga 2 sulfat ya, berasal dari reaksi antara tembaga hidroksida dengan asam sulfat. Silakan diperhatikan pH larutannya dan catat apakah larutan CuSO4 bersifat asam, basa, atau netral. Kalian bisa membuat tabel sederhana ya, 3 kolom saja, yaitu nama senyawanya atau nama garamnya, kemudian pH yang kalian amati dengan sifat garam. Jadi nama senyawa, pH, dan sifat garam. Oke, senyawa kita berikutnya yaitu natrium karbonat, hasil reaksi dari NaOH, natrium hidroksida, dengan asam karbonat, H2CO3. Silakan dilihat pH hasil pengukurannya. Ini kita menggunakan indikator universal. Larutan berikutnya yaitu natrium klorida, hasil reaksi dari NaOH, natrium hidroksida, dengan HCl, asam klorida. Oke, silakan diamati hasil pengukuran pH-nya, kemudian dicatat ya di data pengamatan kalian. Larutan kita berikutnya adalah NH4L, amonium klorida. Amonium klorida merupakan garam hasil reaksi dari amonia, NH3, dengan HCl, asam klorida. Amonia NH3 bisa juga kita tuliskan sebagai NH4OH ya, tidak. Oke, silakan catat pH-nya dan sifat garamnya. Kemudian larutan kita berikutnya adalah garam aluminium sulfat, Al2SO4. Ini adalah garam hasil reaksi dari aluminium hidroksida dengan asam sulfat, H2SO4. Oke, sudah bisa ditentukan pH-nya, dicatat ya. Kemudian larutan kita berikutnya adalah natrium oksalat, Na2C2O4, hasil reaksi dari, bisa kalian tebak ya, ini adalah antara natrium hidroksida NaOH dengan asam oksalat, H2C2O4. Oke, dicatat pH hasil pengamatan, data pengamatan kalian, dan tentukan sifat garamnya. Larutan kita berikutnya yaitu kalsium asetat, PaPH3COO 2 kali, hasil reaksi dari kalsium hidroksida dan asam asetat, OH 2 kali dengan CH3COO. Coba kalian perhatikan pH-nya, kemudian catat di data pengamatan kalian. Oke, larutan terakhir tutup dengan natrium sulfat, hasil reaksi antara basa kuat NaOH dengan asam kuat, H2SO4. Bisa kalian lihat pH larutan
natrium sulfat. Jangan lupa dicatat di data pengamatan kalian untuk nanti kita akan bahas sama-sama. Oke, berikut ini adalah hasil pengamatan dari percobaan kita. Ini sudah saya kumpulkan, saya urutkan berdasarkan sifat garamnya dari mulai yang asam, netral sampai larutan yang bersifat basa. Jadi dari hasil pengamatan kita bisa kita simpulkan yang pertama yaitu bahwa larutan garam itu ada yang bersifat asam, bersifat netral, ataupun juga bersifat basa. Jadi garam itu tidak serta-merta dia bersifat netral, tapi ada juga garam yang bersifat asam dan yang bersifat basa. Nah, kemudian kalau dari sini kita lihat garam yang bersifat asam, contohnya di sini dari percobaan kita adalah tembaga sulfat, aluminium sulfat dengan amonium klorida. Kemudian garam yang bersifat netral, natrium klorida dengan natrium sulfat. Ya. Garam yang bersifat basa ada 3, ini memiliki pH yang berbeda-beda ya. Natrium oksalat, kalsium asetat dengan natrium karbonat, tapi memiliki kesamaan yaitu sama-sama di atas 7. Kita simpulkan garam ini bersifat basa. Ya, ini juga saya tambahkan data baru ya, asal asam dengan asal basanya. Tadi kalian sudah menuliskan data garam, pH dengan sifat garam. Ini saya tambahkan lagi. Nanti bisa kalian tambahkan di data pengamatan kalian juga. Bagaimana cara kita menentukan asal asam dengan asal basa? Kemudian apakah itu asam kuat atau asam lemah, atau basa kuat atau basa lemah? Nah, modal utama yang harus kalian tahu, ini sudah pernah kalian pelajari di materi sebelumnya, yaitu kalian harus tahu dulu apa saja senyawa yang termasuk dalam asam kuat dengan basa kuat. Nah, asam kuat hanya ada 6 senyawa ini saja ya. Jadi HCl, kemudian H2SO4, kemudian HNO3, asam nitrat, kemudian HClO4, kemudian HBr dengan AI ya, asam iodida. Nah, basa kuat itu golongan 1A dengan 2A kecuali berilium. Jadi ini ya, ini untuk yang hidroksidanya ada sebanyak 2, ini berasal dari golongan 2A, sedangkan ini berasal dari golongan 1A. Di luar asam kuat dengan basa kuat ini, maka dia termasuk ke dalam asam lemah ataupun basa lemah. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan asal asam dengan asal basanya? Ini sangat sederhana ya. Oke, kita coba mulai dari contoh CuSO4 ya. Cara untuk menentukannya, pertama kita harus menuliskan reaksi ionisasinya dulu. Jadi CuSO4 kita tuliskan reaksi ionisasinya, ketika kita larutkan dalam air akan terurai membentuk ion Cu2+ dengan SO4 2- ya. Cu2+. Untuk menentukan asal basa maka kita lihat ion positif ya. Sedangkan untuk menentukan asal asam kita lihat ion negatif. Nah, ini kita akan menentukan asal basa dulu ya. Kita lihat ion positif Cu. Kalau basa kita tinggal tambahkan OH. Nah, berapa banyak OH-nya tergantung dari muatan. Karena muatannya ada 2, maka ini kita tuliskan CuOH 2 kali. Kemudian untuk menentukan asal asam kita lihat dari ion negatif. Ion negatifnya adalah SO4. Kalau asam kita tambahkan H. Ya, sederhana sekali. Nah, berapa banyak H-nya? Kita lihat dari muatannya. Muatannya ada 2-. Oh, kita tambahkan sebanyak 2. Jadi kalian tidak melihat positif negatifnya ya. Jadi angkanya aja nih. Jadi kalau SO4 2-, H-nya kita tambahkan sebanyak 2. CuOH dari daftar basa kuat
tidak ada senyawa COH yang termasuk basa kuat. Oh, berarti COH merupakan basa lemah. Sementara H2SO4 dari daftar senyawa asam kuat ada termasuk ya. Jadi ini merupakan asam kuat. Jadi COSO4 itu merupakan reaksi antara basa lemah dengan asam kuat. Jadi sangat mudah sekali kita untuk menentukan asal asam dengan asal basa. Kalian bisa coba dan kalian cocokkan dengan data pengamatan yang sudah ada ini. Oke, nah sekarang kita analisis hasil percobaan kita. Ternyata ada satu kesamaan, garam-garam yang bersifat asam ini berasal dari reaksi asam kuat dengan basa lemah. Ya, sementara garam yang bersifat netral ini berasal dari reaksi antara asam kuat dengan basa kuat, sama-sama kuat. Ya, sedangkan garam yang memiliki sifat basa ini ternyata berasal dari reaksi antara basa kuat dengan asam lemah. Jadi basanya yang kuat. Ya, jadi kalian bisa memprediksi sifat suatu garam dengan cara melihat asal garamnya. Kalau dia berasal dari asam kuat, maka dia akan bersifat asam. Kalau dia berasal dari asam kuat dengan basa kuat, maka dia akan bersifat netral. Kalau dia berasal dari basa kuat dengan asam lemah, maka dia akan bersifat basa. Jadi tinggal lihat aja yang kuatnya siapa. Kalau dua-duanya kuat, dia akan netral. Kalau asamnya yang kuat, dia bersifat asam. Kalau basanya yang kuat, dia akan bersifat basa. Oke? Jadi sangat mudah untuk memprediksi sifat garam. Di video berikutnya, kita akan menjelaskan secara kimia bagaimana sih garam itu kok jadi bersifat asam. Apakah karena dia berasal dari asam kuat saja? Kok jadi bersifat basa? Ya. Atau kenapa dia jadi bersifat netral antara reaksi antara asam kuat dengan basa kuat? Kita akan bahas di video berikutnya penjelasan secara kimia seperti apa ya. Nah, kemudian kita akan juga bahas bagaimana kalau garam tersebut berasal dari asam lemah dengan basa lemah. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.